Shalom saudara-saudari seiman, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah terhadap hati dan pikiran kami damai sejahtera-Mu di dalam menyambut firman-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala keberdosaan kami. Doa kami ini kami panjatkan dan mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudari seiman, kitab 2 Timotius adalah sebuah surat perpisahan dari Rasul Paulus kepada rekan mudanya, Timotius, yang ditulis saat Paulus dipenjara di Roma menjelang kematiannya sekitar tahun 67 Masehi. Surat ini bertujuan untuk memberikan dorongan dan nasihat agar Timotius tetap teguh dalam imannya dan bertekun melayani di tengah tantangan penganiayaan dan ajaran sesat yang marak saat itu. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17 adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada Timotius yang berisi nasihat untuk tetap setia pada ajaran dan iman Kristen meskipun menghadapi penganiayaan, serta menekankan peran penting kitab suci sebagai pedoman untuk mengajar, mengoreksi, dan membimbing seseorang kepada keselamatan. Pesan utamanya adalah pentingnya berpegang pada kebenaran yang telah diterima, karena segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk melengkapi orang percaya bagi setiap perbuatan baik. Saudara-saudari seiman, kita bisa melihat dalam teks firman Tuhan ini yang pertama, ilustrasi negatif dan positif. Ayat 8 sampai 13. Kita perlu memahami firman Tuhan ini dimulai dari ayat 8. Di sini Rasul Paulus menggunakan penyihir Mesir yang melawan Musa dalam tulah-tulah. Bisa kita lihat dalam Keluaran 7 ayat 11, Keluaran 9 ayat 11. Untuk menggambarkan nasib para pengajar palsu, tradisi lisan atau tertulis Yahudi mempertahankan nama-nama mereka meskipun perjanjian lama tidak menyebutkan. Sebagaimana para penyihir ini, para pengajar palsu menentang kebenaran yang dinyatakan Allah, memiliki pikiran yang korup dan berada di luar kawanan orang-orang beriman. Mereka hanya akan melangkah sejauh yang dilakukan oleh pendahulu Mesir mereka. Kebodohan mereka akan menjadi pengetahuan umum
ketika kuasa mereka terbukti tidak memadai. Dalam ayat 10-11 di sini kita melihat bahwa karakter dan perilaku Timotius sangat kontras atau berbeda dengan para pengajar palsu. Ia telah sepenuhnya mengikuti pelayanan Paulus atau pengajaran, perilaku, dan tujuan dan hidupnya, atau iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Fakta bahwa Allah telah membebaskan Paulus dari semua penganiayaannya akan mendorong Timotius untuk terus mengikuti contoh rasul tersebut. Tuhan selalu menyelamatkan umatnya, seringkali dari kematian, kadang-kadang dengan cara kematian. Dalam hal ini, tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari kasihnya. Bisa kita lihat dalam Roma 8 ayat 38-39. Dalam ayat 12-13, Timotius perlu menyadari, seperti semua Kristiani lainnya, terutama mereka yang tertarik dengan teologi kemakmuran, bahwa ketika seseorang bertekad untuk menjalani hidup yang saleh, dia akan mengalami penganiayaan. Dengan komitmennya untuk mengikuti Kristus dengan setia, orang Kristen menetapkan arah hidupnya secara langsung berlawanan dengan arah sistem dunia. Konfrontasi dan konflik menjadi tak terhindarkan. Kejahatan orang-orang jahat dan penipu akan meningkat seiring berjalannya waktu. Mereka tidak hanya akan menipu orang lain, tetapi dosa-dosa mereka dan penipu lainnya juga akan semakin menipu mereka. Begitulah kebejatan dosa. Pernyataan ini tidak bertentangan dengan apa yang Paulus katakan pada ayat 9. Dalam ayat 13 ia bermaksud bahwa kejahatan menjadi semakin intens seiring waktu. Dalam ayat 9 ia bermaksud bahwa ajaran kejahatan tidak serta-merta menjadi lebih meluas dan menarik audiens yang lebih luas seiring dengan semakin buruknya kejahatan. Yang kedua, ketaatan kepada kebenaran, ayat 14-17. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ayat 14-15 di sini dikatakan dalam kehidupan pribadinya, Timotius harus terus hidup seperti yang telah ia lakukan, daripada berpaling untuk mengikuti contoh orang-orang jahat yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Perilaku Timotius muncul dari apa yang telah ia pelajari yang memberinya keyakinan pribadi. Orang tua Yahudi diharapkan untuk mengajarkan hukum kepada anak-anak mereka sejak usia 5 tahun. Keyakinan ini semakin kuat karena kehidupan Rasul Paulus mendukung kebenaran yang telah dipelajari Timotius darinya. Lebih lanjut, keyakinan tersebut konsisten dengan kitab suci yang telah ia ketahui sepanjang hidupnya. Tulisan-tulisan yang diilhami ini menyampaikan kebijaksanaan dan mengarah pada keselamatan pribadi dari dosa karena mereka menunjuk kepada Kristus. Dengan demikian, tulisan-tulisan tersebut dapat diandalkan dan berkuasa. Di dalam ayat 16-17, Paulus ingin menegaskan kembali pentingnya kitab suci dalam pelayanan Timotius saat ini dan di masa depan. Penekanan dalam ayat 15 adalah pada pentingnya dalam kehidupan Timotius di masa lalu. Tidak ada alasan untuk membatasi kekuatan universal hanya pada hal-hal keselamatan. Paulus telah berbicara tentang perjanjian lama secara keseluruhan dalam ayat 15, dan ia tidak diragukan lagi membawa pemikiran itu ke dalam ayat 16. Semua kitab suci diinspirasi secara ilahi atau dihembuskan oleh Tuhan. Bisa kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Fakta ini sendiri harus menjadi alasan yang cukup untuk mengumandangkannya. Itu tidak hanya memuat firman Tuhan atau menjadi firman Tuhan dalam kondisi tertentu. Itu adalah firman Tuhan, ungkapan dari pribadinya atau hati, pikiran, kehendak, dan lain-lain. Ini adalah pandangan tentang perjanjian lama yang umum dipegang oleh orang Yahudi pada abad pertama. Kitab suci berarti tulisan suci dan merujuk kepada semua tulisan yang diinspirasi secara ilahi, baik perjanjian lama dan perjanjian baru.
Ketika Paulus membuat pernyataan ini, kitab-kitab Perjanjian Lama adalah tulisan-tulisan yang diinspirasi, yang dia maksudkan terutama. Namun bahkan pada zaman Paulus, orang Kristen mengakui beberapa kitab Perjanjian Baru sebagai tulisan yang diinspirasi. Dapat kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 16. Kitab suci berguna, oleh karena itu Timotius harus menggunakannya dalam pelayanannya. Kitab suci bermanfaat untuk pengajaran atau menyebabkan orang lain memahami kebenaran Tuhan, dan teguran atau membawa keyakinan akan kesalahan ketika ada penyimpangan dari kebenaran Tuhan. Itu juga berguna untuk perbaikan atau membawa pemulihan kepada kebenaran ketika ada kesalahan, dan pelatihan dalam kebenaran atau panduan tipe pelatihan anak dalam cara hidup benar yang diungkapkan oleh kebenaran Tuhan. Ini adalah daftar yang selektif daripada daftar yang lengkap tentang cara-cara di mana kitab suci berguna. Mereka bermanfaat untuk doktrin atau apa yang benar, untuk teguran atau apa yang tidak benar, untuk perbaikan atau bagaimana memperbaiki, dan untuk instruksi dalam kebenaran atau bagaimana tetap benar. Akibatnya, orang yang dipilih Tuhan memiliki segala yang penting untuk memenuhi pelayanannya atau dia. Orang yang dipilih Tuhan merujuk kepada Timotius. Dapat kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi juga siapapun yang menyerahkan diri atau dirinya kepada Tuhan, terutama mengingat konteksnya, mereka yang dalam posisi pengawasan spiritual, dia cukup atau lengkap, diisi, dilengkapi dengan semua alat penting yang dia butuhkan. Setiap perbuatan baik adalah tujuan utama hidup kita. Penguasaan dan penggunaan kitab suci yang ditekankan dengan kuat di seminari hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Tuhan tidak memberi kita Alkitab hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu kita, tetapi untuk memungkinkan kita membantu orang lain secara spiritual. Setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik yang menekankan bahwa umat percaya telah diberikan bekal spiritual oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan. Bekal ini berasal dari firman Tuhan melalui Alkitab yang bermanfaat untuk mengajar, mengoreksi, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran, sehingga setiap orang Kristen dapat melakukan perbuatan baik dengan motivasi yang benar, seperti kemurahan hati, kerendahan hati, dan ketulusan. Marilah kita gunakan perlengkapan yang telah Tuhan berikan untuk melakukan perbuatan baik dalam situasi apapun, karena sesungguhnya kita sudah diperlengkapi untuk itu. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu, yang oleh firman-Mu kami diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kiranya Engkau tolong kami Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu untuk melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom.